Assalamualaikum, hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya Suster Ulfa Pelita Hati dari Ruang Dokter Budi Asih. Sedang patah asmara, minumlah jus tomat. Hati gembira adalah obat. Kita bersaudara dan kita bersahabat. Di sini kita akan membagikan giveaway. Bagaimana caranya? Dengan cara menjawab kuis yang akan saya bacakan. Bagi teman-teman yang jawabannya paling cepat dan tepat akan mendapatkan voucher senilai Rp250.000 loh. Voucher ini bisa digunakan untuk pemeriksaan umum, laboratorium penunjang, serta medical check-up, dan juga bisa digunakan untuk pembelian obat di seluruh apotik cabang Rumah Sakit Budi Asih. Kamu tuh ngantuk, Pak? Tadi malam nggak kurang tidur apa? Kok tadi waktu nyuntik pasien, suntikannya ketinggalan loh di pantat pasien. Iya. Iya, suntikannya masih nancep di pantat pasien, kamu ketiduran. Oh iya dok, terus pasiennya marah nggak? Pasiennya nggak marah, orang pasiennya juga ketiduran. Lah masa sih? Coba kalau aku nggak ngeliatin kamu kayak gitu terus di pantatnya masih nancep suntikan gitu terus pulang masih bahas suntikan, apa nggak lucu, Pak? Itu kamu kenapa? Capek dok. Hah? Capek, kemarin habis shift malam. Ya kan harusnya kamu bisa istirahat dulu. Bilang sama supervisor untuk istirahat dulu di ruang istirahat sebentar kan bisa. Atau kamu cuci muka, Pak. Kamu emang sering insomnia, Pak? Iya dok, sering. Bahkan tidur aja bisa sampai jam 1, jam 2, kadang jam 3 aja baru tidur. Suka mimpi buruk nggak, Pak? Jarang sih dok. Terus kalau itu suka bangun tengah malam terus susah bubuk lagi nggak? Iya, kalau itu sering. Oh, Pak, itu namanya insomnia. Salah satu gangguan tidur. Gangguan tidur itu ada beberapa, Pak. Di kota tuh banyak banget orang insomnia, Pak. Ya banyak penyebabnya, tapi terutama sih karena banyak pikiran, Pak. Ya tekanan pekerjaan, kemudian kelelahan bekerja, banyak cicilan, banyak utang, terus kompetisi itu kan banyak. Tetangga punya mobil baru pengen, macam-macam lah. Iya. Itu yang bikin susah bubuk. Apalagi malam browsing buka HP, udah nggak males nutup HP, tahu-tahu udah jam 1, jam 2 makin sulit tidur karena kesel, Pak. Terus kalau Ulfa kayak gini terus, kiat-kiat yang bisa Ulfa lakuin biar bisa tidur lagi gimana dok? Ya jadi gini, kalau orang tidur tuh gimana? Merem, iya kan? Napasnya teratur, terus kemudian orang tidur tuh nggak dengar suara apapun kan? Iya, benar. Jadi kalau kamu diomongin teman satu kontrakanmu juga kamu nggak akan dengar kan kalau tidur itu. Ya, kalaupun memang pengen cepat tidur secara teratur, kiat-kiatnya ya sederhana sebenarnya, Pak. Tirulah orang tidur, Pak. Orang tidur itu kan matanya merem, Pak. Berarti kan pandangan gelap. Berarti matiin lampu di kamarmu, Pak. Ya kan? Terus kemudian orang tidur itu kan nggak bisa dengar apa-apa. Jadi kalau bisa ya jangan nyetel TV keras atau jangan nyetel radio keras. Kalaupun memang kamu suka musik, boleh dengerin musik, tapi musik yang lembut aja, pelan-pelan misalnya. Terus kemudian orang tidur itu kan napasnya teratur. Jadi kiat untuk supaya kamu mudah tidur, ya bernapaslah secara teratur. Rasakan udara yang keluar masuk hidung pelan-pelan. Konsentrasi fokus pada udara yang keluar masuk hidung, Pak. Terus lagi, orang tidur tuh orang tidur tuh biasanya di mana, Pak? Di kasur. Ya udah, habitatnya orang tidur itu di kasur. Jadi kalau kamu susah tidur, Pak, ya jangan duduk di kursi tamu, jangan duduk di jangan nongkrong di teras, macam-macam. Harusnya kamu biarpun susah tidur tetap di tempat tidur, peluk guling, kemudian taruh kepala di bantal, ya sudah,
bernapas teratur, nanti lama-lama akan mudah tidur sendiri, Pak. Begitu. Tapi gini dok, akhir-akhir ini ya Ulfa itu sering terbayang-bayang wajahnya mantan. Jadi susah tidur karena belum bisa move on. Itu gimana dok? Mantan lagi, Pak. Cowok di dunia itu ada 3,5 miliar, Pak. Namanya Lebih, juga 3 cinta, miliar Dok. 700, ya? Namanya juga cinta. Cinta ini yang kadang tak ada logika. Sekarang gini, mantanmu itu kan udah nyakitin kamu, Pak. Sekarang kalau kamu mau tidur kok di kelopak mata, terbayang-bayang mantanmu, ya sudah kamu bangun sebentar, kamu cuci muka, Pak. Kamu cuci muka, biarlah bayangan mantanmu itu kena air, larut bersama air, kebuang ke got, ke selokan, biarlah masuk ke got, biarlah bayangan mantanmu itu campur sama tikus-tikus got lah, Pak. Lah kamu masih berharap kembali, emang? Ingin ya dok. Kamu tuh udah disakitin kok kayak gitu, Pak. Coba Pak bayangin, kamu tahu nggak orang-orang yang tidur di pinggir rel kereta api, Pak? Kan kamu lihat kan kalau kamu pulang naik kereta kan banyak banget kan rumah-rumah yang di pinggir rel kereta api. Suara kereta api kan gemuruhnya keras banget, Pak. Kenapa mereka bisa tidur nyenyak, Pak? Padahal kereta tuh jalan pagi, siang, malam, tengah malam, Pak. 1,2 km, kemudian belok kanan pada jalan. Ya karena mereka udah conditioning, adaptasi, Pak. Orang itu kalau sebenarnya kalau tidur itu adaptasi. Kalau orang itu biasa menteraturkan diri, biarpun suara segemuruh apapun dia tetap akan tidur, Pak. Gitu. Nah, coba gelandangan itu juga. Gelandangan itu bahkan tidurnya pakai apa, Pak? Cuma alas kardus. Alas kardus. Terus kemudian kedinginan, kemudian lapar, kemudian pusing, badannya kena ke kardus kan keras. Tapi kenapa bisa tidur nyenyak, Pak? Ya itu tadi sama conditioning, Pak. Coba nanti kalau kita lihat gelandangan, kita lihat dekat, tapi kamu harus ngasih duit loh, Pak. Kita harus ngasih duit. Kita hanya mau lihat aja kenapa sih kita meneliti kenapa gelandangan itu kok mudah tidur, Pak. Ya. Iya dok. Biasanya di ruko-ruko sini tuh ada aja gelandangan yang bobok di sini, Pak. Apa ya dok? Iya, dulu tuh saya pernah ngasih selimut dulu sama bantal dulu, tapi nggak tahu gelandangnya udah pergi. Itu ada dok. Itu? Coba, kasihan itu nggak kedinginan itu. Coba kita lihat ya. Iya dok. Tuh. Iya itu. Kelihatan bulu ketanya tuh. Oke, kita percobaan, tapi ini nanti kamu kasih duit ke tangannya, kasihan buat beli makan dia. Ya, tapi kita lihat apakah dia bisa bangun dari tidurnya apa enggak, ya. Iya dok. Oke, yuk. Nyenyak banget kan? Coba tidurnya alasnya kayak gini. Sedangkan kamu tidurnya pakai kasur empuk, bantalmu wangi. Kok bisa dok? Kamu pengen nggak tukeran sama dia? Gak mau. Hah? Gak mau. Coba duitnya kamu kasih, kasih ke tangan. Tapi dipegang dok. Ya namanya itu refleks memegang tuh ada. Berarti ini tidurnya baru pada fase 2 ini, fase 2 non rem. Coba bangunin ya, Mas, Satpol PP, Mas. Ada waria pipis dekat sini loh, Mas.
Gunung meletus, Mas. Mas, bangun. Apalagi? Gunung meletus udah, bahaya udah, tanpa saya mau PT bangun. udah. Apa kita tidurin aja ya, Dok? Nah, masalahnya nanti kalau nggak segera bangun tuh duitnya diambil nanti sama yang lain, kasihan. Coba pakai ini ya. Iya. Oke? Nah, habis itu kita segera pergi, nanti ngamuk kamu. Iya. Ya. Bisa coba kamu. Kan? Udah. Ini berarti udah tidur dalam. Tadi fase 2 langsung masuk fase 3 tadi, ya. Yaudah yuk kita tinggal yuk. Iya, Dok. Bangun karena ketunya sendiri, Pak. Pak, tadi gelandangan tadi bangun gara-gara kentutnya sendiri loh, Pak. Iya. Kamu suka susah bangun nggak, Pak? Kadang sih, Dok. Beker pun susah bangun, beker HP. Iya. Ya udah, coba kamu tiru gelandangan tadi. Makanya kamu sebelum tidur makan pete atau jengkol, Pak. Oh, gitu. Lah iya, nanti kalau kamu kentut, bau gitu kamu bangun, Pak. Jadi nggak perlu pakai alarm, Pak. Ya, asal jangan kentutnya jam 1, jam 2 malam, Pak. Iya, Dok. Enggak. Ya, jadi tadi yang gelandangan tadi itu lawannya insomnia. Namanya hipersomnia, Pak. Hipersomnia itu orang yang kelebihan jam tidur. Itu juga nggak baik, Pak. Nggak baik. Jadi itu penyebabnya juga ada beberapa. Di antaranya ya memang karena udah gangguan kepribadian atau karena dia banyak pikiran dan dia dengan tidur itu dia berusaha memadatkan semuanya itu, Pak. Ya, tidur yang cukup itu ya untuk usia produktif itu 6-8 jam, Pak. Fase tidur itu ada 4, Pak. Apa aja? Jadi fase 1, 2, 3, 4. Fase 1 sampai 3 itu namanya fase tidur non-REM. REM itu rapid eye movement. Jadi itu fase 4. Pada fase 4 itu mata kita tuh sebenarnya bergerak-gerak kenceng, Pak. Pada saat itu otak sangat aktif banget, tapi badan sudah nggak bisa bergerak sama sekali. Benar-benar udah kondisinya lemas dan benar-benar nyantai banget, tetapi pikiran bergerak aktif. Nah, pada saat itu tuh kita mimpi, Pak. Mimpi itu pada fase REM, fase keempat. Nah, tidur itu harusnya mendapatkan fase sampai 4 itu, Pak. Fase 1, 2, 3, 4. Nah, rata-rata fase itu sekitar 90 menit. Nah, jadi kira-kira kalau kali 4 berapa, Pak? 90 kali 4. 30. Nah, dibagi 60 menit berapa? Minimal 6 jam, Pak. Orang tidur cukup itu, Pak. Nah, fase 1 itu tidur non-REM fase 1. Tidur non-REM fase 1 itu biasanya kita antara sadar sama bawah sadar. Jadi kita semacam masih dengar suara-suara suatu, kita mudah dibangunin. Itu namanya tidur ayam. Kalau bahasa Indonesia tidur ayam gitu. Oh, itu yang dinamakan tidur ayam. Tahu nggak kenapa disebut tidur ayam? Enggak. Memang apa, Dok? Ayam itu kan dipelihara oleh orang-orang untuk diapain? Dimakan kan, Pak? Iya. Nah, untuk disembelih begitu. Makanya kalau ayam-ayam itu tidurnya nggak nyenyak, Pak, karena dia tahu-tahu dibangunin oleh yang punya kandang, yang punya ayam mau disembelih. Coba tengok aja ayam-ayam yang itu di kandang itu, mereka tidurnya nggak pernah nyenyak, Pak. Insomnia juga kayak kamu, Pak. Itu tidur fase 1. Apalagi ayam-ayam yang dekat warung apa, Pak?
Warung fried chicken itu Pak, itu pasti tidurnya dikit banget Pak, karena stres Pak. enggak, itu kira-kira seperti itu. Jadi tidur fase 1, terus kemudian tidur fase 2 itu biasanya udah mulai susah dibangunin. Jadi udah mulai masuk alam bawah sadar, tapi masih sedikit bergerak-gerak kayak gitu. Terus kemudian tidur fase 3 non-REM. Itu biasanya tidur dalam, tidur yang berkualitas itu didapat kalau dapat masuk fase 3, bener-bener lelap gitu. Lah, ada juga anak-anak, kamu pernah itu nggak lihat orang yang suka berjalan sambil tidur nggak Pak? Pernah, temennya Ulfa kayak gitu juga. Itu apa namanya, insomnia juga dong? Oh enggak, itu namanya sleepwalker. Jadi tidur sambil berjalan Pak. Ya bisa bahaya Pak kalau rumahnya pinggir jalan atau pinggir kereta api. Pintu harus ditutup rapat Pak. Lah kalau enggak nanti ditabrak mobil. Tapi ada loh Pak, kalau itu yang tidur sambil berjalan itu Pak, itu dia masih bisa menghindari orang-orang, menghindari benda-benda, bahkan menghindari mobil itu bisa Pak. Apa iya dong? Ya itu anehnya, makanya itu biasanya ada di fase 1 atau fase 2 non-REM biasanya. Jadi tidurnya itu nggak nyenyak. Kemudian dia entah kebelet pipis atau apa, dia setengah tidur berjalan. Tapi umumnya sih nggak sadar, tapi kalau dibangunin juga mereka ngerti, sadar gitu. Pak, kamu lapar nggak Pak? Lumayan sih dok. Kenapa dok? Ya sudah, ini kan aku sambil nganterin kamu pulang. Kebetulan kan kita satu jurusan lah, sampai di rumah kayaknya udah nggak ada warung buka. Mampir yuk di kafe. Ayo dok, mumpung Ulfa lapar. Ya, coba mampir kafe sini Pak. Namanya apa dok? Cafe Shafi Movie. Ini ada di Cikarang Festival. Ya, sini Pak. Mas? Mas? Ada hipersomnia apa ya ini petugas kafenya apa ya? Pocong Cina itu. Itu Pak. Ya kalau deket barang-barang berbahaya atau membahayakan orang lain atau diri sendiri ya harus dibangunkan. Tuh mau ngapain tuh? Orang gila itu satu ini. Mas, kalau kenceng jangan di sini Mas. Bangun. Lihat matahari bersinar terang, ya. Ini saya sama teman saya pengunjung kafe. Ini kafe udah buka, kenapa kok belum buka? Pesen nasi goreng 2 ya, nasi goreng 2 sama es teh 2, nggak pakai lama ya. Oke? Ayo bangun dulu, cuci muka dulu ya. Kencing dulu di kamar mandi di atas. A few moments later. Ya ini dia coba lihat udah sampai di mana. Yang penting nabrak resiko ditanggung sendiri. Ya.
Taruhnya di mana? Di lantai. Bangunin. Ibu bahaya. Kamu lu gak kaget, enggak jadi yang ada Untuk kuisnya adalah, orang tua Aceng memiliki 6 anak laki-laki. Masing anak laki-laki mempunyai saudara perempuan, 1 ipar dan 1 ponakan. Semuanya tinggal di rumah Aceng sebelum menikah. Jadi, berapa jumlah anggota keluarga Aceng saat ini? Oke, tulis jawaban kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.